يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal indifa wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatillah ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ila hadrati masyayikhina wa masyayikhihim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab menerangkan takfinul mayyit. Yang dimaksud takfinul mayyit di sini mengkafani mayit. Ibarat-ibarat fuqaha di dalam kutubul fikhi diterangkan bahwa wa yukaffanu al-mayyitu dzakaru, dan dikafani mayit laki-laki fi thalathati athwabin, di dalam 3 baju bidin yang berwarna putih. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang tata cara mengkafani mayit, pada permasalahan ini mengkafani mayit khususnya dengan pakaian yang putih itu tak lain mengikuti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikum al-bayadha. Pakailah pakaian kalian semua yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum. Karena pakaian putih itu adalah pakaian terbaik kalian semua. Lanjutnya riwayat, wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah di dalam pakaian putih tersebut mayit-mayit kalian semua. Nah, ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Abi Dawud, pakai sighat amar, wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah di dalam 3 atau di dalam baju putih tersebut orang mati kalian semua. Artinya jenazah-jenazah dari kalian semua. Ini
dalam diskursus ilmu usulul fikhi terkait kewajiban mengkafani mayit, ini diambilkan dari hadis tersebut bisa. Kafinu, kafanilah. Dalam diskursus ilmu usul fikih diterangkan mutlaqul amri yadullu alal wujub. Kemutlakan sebuah perintah, karena kafinu ini adalah segotnya segot amar dari wazan fa'ala yufa'ilu, kaffana yukaffinu, takfinan. Coba ditasrif. Kaffana yukaffinu. Kaffana yukaffinu takfinan, takfinatan, takfanan, tikfanan, mukaffanan, fahuwa mukaffinun, wadaka mukaffanun, kaffin la tukaffin, mukaffanun, mukaffanun. Kaffinu mautakum. Kafanilah. Jadi kemutlakan amar seperti ini memberikan kefahaman bahwa mengkafani mayit itu hukumnya wajib. Sama dalam ayat yang lain, sebagaimana contoh kewajiban sholat. Kewajiban sholat itu mana dalilnya? Dalilnya adalah aqimus sholat, dirikanlah sholat. Aqimu juga pakai sighah amar atau sighah fi'il amar yang berarti wajib. Itu dalilnya seperti itu. Jadi secara relevansi dalil kita harus meyakini bahwa mengkafani mayit itu hukumnya wajib. Kemudian berlanjut pada ibarat fuqaha Syafi'iyah dijelaskan begini. Wa yukaffanu al-mayyitu dzakar fi thalathati athwabin bidin. Okay. Kemudian seorang laki-laki, mayit laki-laki itu dikafani di dalam 3 baju putih, lapis putih. Wal mar'atu fi khamsatin. Tukaffanul mar'atu fi khamsatin. Sedangkan jenazah perempuan itu dalam lapisan 5. Nah, 5 ya. Sekarang saya mau praktek tentang takfinul mayit dulu. Siapa yang menjadi praktek mayit? Silakan maju. Songkoknya dicopot ya. Dibawa dulu songkoknya. Songkoknya dipakai dulu. Iya, duduk dulu. Ini kita tata cara takfinul mauta, mengkafani mayit. Jadi dalam takfinul mayit, mengkafani mayit itu hendaknya mayit diarahkan ke kiblat. Artinya apa? Artinya kakinya ini, telapak kakinya ini menghadap ke kiblat. Jadi bayangkan saja ini mayit arahnya kiblatnya sana. Jadi sesuai dengan anjuran fikih Islam. Kemudian karena ini jenazahnya laki-laki, jadi kalau jenazah laki-laki itu pakainya 3 lapis. Fi thalathatin bidin. Dalam 3 pakaian yang putih, serba putih. Kenapa pakai putih? Karena tadi anjuran Rasulullah SAW dalam berpakaian hendaknya berpakaian putih, ya, hendaknya berpakaian putih. Kemudian dalam mengkafani hendaknya berpakaian apa? Putih, gitu ya. Kemudian, jadi kita kalau berpakaian itu putih, ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakai pakaian putih.
Ini 3 lapis. Kalau perempuan 5 lapis. Apa saja? Kalau perempuan nanti meliputi izar. Izar itu sarung. Kemudian meliputi gamis. Gamis itu pakaian kurung. Kemudian meliputi juga kerudung. Apa meliputi? Kerudung. Nah, khimar. Jadi kalau perempuan nanti izarun, sarung, kemudian gamis, kemudian khimar, kerudung, kemudian dibungkus dengan 2 lapisan kain putih. Jadi kalau yang perempuan itu 5 lapisan. Tapi kalau laki-laki 3 lapis. 1, 2, 3. 3 lapis. Semestinya kalau kita berbicara tentang mengkafani mayit ini, mestinya kita akan teringat, kalau kita belajar tentang fikih Islam, kita akan teringat tentang pembahasan satrul aurah, menutup aurat. Jadi hak mengkafani mayit itu ada haknya Allah, ada haknya mayit, ada haknya orang yang dihutangi, ada haknya waris. Jadi mestinya kalau mengkafani itu, kalau haknya Allah itu mestinya hanya cukup satirun lil aurah, menutupi aurat. Kita tahu kalau orang laki-laki auratnya mana? Ma baina rukbaten, ma baina surrah wa rukbaten. Antara pusar dan kedua lutut. Ini, segini saja. Ada haknya mayit. Mayitnya berhak berapa? Menutupi seluruh badan. Ini haknya mayit. Kemudian ada lagi ini haknya ghurama, orang-orang yang hutang. Jadi boleh ditambah kalau memang tidak ada yang hutang. Kalau ada yang hutang, maksudnya dia punya hutang dan yang menghutangi tadi tidak memperbolehkan untuk menambah kafan, maka ya tidak boleh ditambah kafan. Jadi kalau tidak ada yang hutang, berarti berapa? Kewajibannya berapa? 3. Kan 1, 2, kemudian 3. Ini mayit laki-laki seperti ini. Nah, ini kita berbicara tentang hak-hak daripada kafan. Sekarang saya teringat di dalam kitab Al-Bujairimi, Syekh Sulaiman Al-Bujairimi menerangkan salah satu hikmah kenapa laki-laki itu dikafani dengan 3 lapis. Kalau perempuan kok 5 lapisan? Ini diterangkan oleh Imam Al-Bujairimi, diceritakan, menukil dari ceritanya Al-Birmawi, bahwa pada saat Nabiullah Adam beserta Siti Hawa, Nabiullah Adam dengan Siti Hawa, beliau berdua pada saat mukhalafah, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni beliau berdua memakan buah khuldi atau buah tin itu ya, buah khuldi. Pada waktu itu, seketika itu pakaian daripada Nabiullah Adam dan Siti Hawa terlucuti semua. Mahkotanya jatuh semua. Akhirnya beliau berdua telanjang. Pada saat telanjang, Nabiullah Adam dengan Siti Hawa mendekati pepohonan surga untuk mengambil dedaunnya untuk dibuat penutup badannya yang sedang telanjang.
Bagaimana respon daripada pepohonan tersebut? Pepohonannya menolak semua. Kullu sajaril jannah, semua pepohonan yang ada di surga, lam yu'tu warakatan lahuma, tidak memberikan dedaunannya untuk Nabiullah Adam dan Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi minta mau memetik bunga itu tidak ada yang mau. Hanya satu pohon yang mau, yaitu adalah pohon tin. Syajaratut tin, pohon tin. Ternyata pada saat nenek moyang kita, Nabi Adam dengan Siti Hawa mendekati pohon tin memberikan dedaunannya tadi, daun-daunannya kepada Nabi Adam diberi 3 lembar, kemudian kepada Nabi Hawa diberi 5 lembar daun. Jadi dari sinilah kemudian hikmahnya kenapa seorang laki-laki dikafani dengan 3 lampir atau 3 lipat kain, sedangkan kalau Siti Hawa 5, itu hikmahnya seperti itu. Jadi ada kebaikan pohon tin memberikan dedaunannya untuk menutupi Siti Hawa dan Nabi Adam yang sedang telanjang tadi. Gitu. Oleh karenanya, karena kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala menegur kepada Sajarah tin. Wahai Sajarah tin, kenapa kamu kok mau memberikan dedaunan kepada 2 orang yang melanggar peraturanku? Yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Dijawab oleh Sajarah tin. Karena Sajarah tin itu jawabannya itu mengenakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, innaka karimun tuhibbul karima. Engkau orang yang karim. Engkau adalah zat yang maha karim, maha mulia, maha baikan, maha pemurah, karim, maha pemberi, tuhibbul karim, dan mencintai orang yang berbuat karim. Aku ingin menjadi orang yang engkau cintai, oleh karenanya itu aku memberikan dedaunan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa itu tadi. Jadi itulah hikmah kenapa laki-laki itu 3 lapis, yang perempuan 5 lapis. Gitu. Kemudian saya lanjutkan ya. Jadi untuk mengkafani terlebih dahulu kita nanti memakai peralatan-peralatan yang sudah disediakan. Saya teringat Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Fulkil Mashhun menerangkan begini. Jadi barokahnya pohon tin. Jadi Nabi Adam itu pada saat turun ke bumi, kan pada waktu itu beliau belum diterima taubatnya, ya. Taubatnya belum diterima. Lalu kemudian pada saat Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam, gara-gara Nabi Adam membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya diterimalah taubatnya Nabi Adam. Pada waktu itu hewan sekitar Nabi Adam memberikan rasa hormat, memberikan ucapan selamat kepada Nabi Adam. Jadi pada saat Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam, hewan-hewan berbondong-bondong untuk memberikan selamat kepada manusia pertama yang turun di bumi, yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling cepat? Yang paling cepat adalah 4 hewan. Yang pertama adalah hewannya al-ghazal, kijang atau kidang, rusa. Ini hewan rusa pertama kali memberikan selamat kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, selamat, engkau telah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hadiahnya? Karena memberikan selamat, akhirnya kijang ini tadi, rusa ini tadi diberi 1 lembar daun tin, daun surga.
apa? Daun surga. Ketika rusa tadi memakan daun surga, akhirnya rusa punya keistimewaan dalam tubuhnya, yaitu sesuatu yang sangat wangi sekali dan menjadi minyak yang paling baik, namanya minyak misik. Apa? Minyak misik. Jadi minyak misik itu hikmahnya adalah gara-gara rusa dulu memakan daun surga. Kemudian yang kedua, ada namanya baqarul bahri, sapi laut. Sapi laut, ya ada baqarul bahri. Sapi laut juga mengucapkan rasa apa? Mengucapkan ucapan selamat kepada Nabi Adam. Akhirnya diberi hadiah juga daun surga. Setelah dimakan, akhirnya keluarlah minyak ambar. Apa? Minyak ambar. Minyak ambar dari kalau dari kitabnya itu dari baqarul bahri. Tapi kalau sekarang dari ikan paus. Jenis paus yang berapa itu? Nanti kita jamakkan saja. Berarti itu yang mengucapkan selamat kepada Nabiullah Adam. Yang ketiga, ya, kan tadi 4. Yang paling cepat itu 4. 1 rusa, kemudian sapi laut atau paus dah. Kemudian adud. Adud itu apa? Adud itu ulat. Ulat. Akhirnya ulat memberikan makan daun surga. Akhirnya adalah namanya ulat sutra. Apa? Ulat sutra. Jadi sutra itu dari surga. Jadi saya teringat dengan Allah yarham maha guru kami Syekhuna Maimun Zubair seringkali menerangkan kalau makanan surga itu pasti tidak akan menyebabkan kebusukan, apalagi menyebabkan kejelekan. Tidak ada. Karena sumbernya dari kebaikan. Lihat, makanan-makanan orang surga, ahli surga kalau makan, tidak keluar kotoran besar. Makan, ketika sudah berdahak, habis. Tidak ada kencing, tidak ada BAB itu di surga, tidak ada. Oleh karena itu diterangkan oleh maha guru kami, Allah yarham Syekhuna Maimun, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah sangat dekat kepada Allah, ketika di dunia dia sudah diberi rizki langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya diceritakan di dalam Al-Qur'an adalah Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu mendapatkan makanan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Zakaria kagum. Kok dapat buah-buahan makanan ini di mana? Belum musimnya kok sudah ada ya wahai Maryam. Anna laki hada. Dijawab sama Maryam, min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu hikmah daripada tentang mengkafani mayat seperti itu. Yang terakhir adalah hewan apa? Madu itu dari mana? Lebah. Nah, lebah itu memberikan selamat kepada Nabi Adam, akhirnya dia dikasih hadiah dedaunan surga, akhirnya keluar madu. Nah, itu juga dari apa? Surga. Sudah. Sekarang kita beranjak tentang tata cara mengkafani. Jadi tata cara mengkafani kita persiapkan yang namanya al-qutnu. Al-qutn itu adalah kapas, ya. Al-qutnu itu adalah kapas. Kapasnya kita siapkan, kemudian kita juga siapkan, kalau di dalam fikih istilahnya hanut. Hanut itu adalah semacam minyak, ya, wewangian yang khusus untuk, bukan khusus ya, biasanya untuk jenazah. Kemudian hanut ini fungsinya di samping untuk memberikan aroma wangi kepada jenazah, juga fungsinya adalah membuat tahan lama, tidak gampang berubah. Itu namanya hanut. Ini nanti kita sediakan minyak, kita sediakan kapur juga. Nah, ini nanti ada kapurnya, ya.
Jadi kalau tidak ada hanut, ya kapur tidak apa-apa. Tapi biasanya kalau di toko-toko, kalau beli kafan biasanya langsung ada minyaknya. Ya. Jadi pertama kali, sebagaimana anjuran di dalam kitab Fuqaha Syafi'iyah, baik itu dalam Iqna, Bujairimi, kemudian Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Fuqaha Syafi'iyah, dijelaskan begini. Jadi pertama kali yang langkah pertama yang kita awali adalah menutup sawaten. Menutup sawaten. Sawaten itu adalah alat kelamin depan dan belakang. Ya. Kubul dan dubur itu namanya sawaten. Nah ini ya, sawatennya ini pertama harus kita kasih kapas. Kemudian kapasnya kita kasih tadi hanut dan kita kasih minyak. Kita buat model celana dalam ya. Kita apa? Buat model celana dalam. Coba dulu benar. Ya. Sudah. Mayat jangan bangun, nanti takut orangnya. Diam saja. Ya. Ini kita kasih apa? Kapas ya. Yang bagian belakang kita kasih kapas. Kapasnya nanti kita taburi hanut dan kita taburi minyak. Langkah pertama itu. Ini ya, kita taburi kapas, kita taburi minyak, kita taburi hanut ya. Misalkan gini, yang bawah juga sama, duburnya juga sama, bagian bawah juga sama, begini. Nah, setelah itu kalau kubul dan duburnya ini sudah tertutupi dengan kapas, dilengkapi dengan hanut, dilengkapi juga dengan minyak yang fungsinya untuk mewangikan. Tapi kalau untuk mayat yang dia sedang keadaan ihram, jangan dikasih minyak-minyakan ya, karena seorang muhrim tidak boleh berminyakan. Pakai minyak wangi tidak boleh. Nah begini. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita beralih ke wajah. Wajah, lubang-lubangnya kita tutupi. Menutupi lubang juga sama, kita kasih hanut, kemudian kita kasih minyak. Kita tutupi ya. Kuping. Ini kuping-kupingnya, terus hidungnya ya. Ini juga kita kasih hanut, kita kasih minyak. Ambekannya pakai. Nah. Kemudian juga ini. Nah ya. Ini pokoknya sudah dilengkapi dengan hanut dan seterusnya.
Kita taruh sini. Ya, gini. Kita tutupi semua ya. Setelah itu kita tutupi dengan isobah. Kita tutupi dengan isobah. Ya. Agar tidak jatuh, kita tutupi dengan kain isobah. Nah, begini ya. Nah, ini salah satu tata cara untuk menutupi bagian-bagian yang harus dikasih kapas, kemudian dikasih ini, kemudian dikasih minyak. Bisa bernafas? Bisa? Sudah. Nah, selanjutnya adalah kita membuat ingat ini jari jemari juga penting ya. Jari jemari kita kasih kapas yang diolesi dengan hanut dan minyak begini ya. Kemudian yang batinil kaffi, yang telapak tangan ya dikasih juga. Kemudian kita bungkus ya. Ini kayak sarung tangan ya. Buat apa sarung? Sarung tangan begini. Nah, begini ya. Ini yang kiri ya. Oh ya, yang kiri begini. Yang kanan juga sama demikian. Yang kanan juga sama seperti itu kan. Ini. Ya. Kemudian kita bungkus lagi. Ini kita buat. Nah, begini. Nah, kalau sudah kepala sudah, kemudian bagian tangan juga sudah, nanti tangannya yang kanan di atas tangan yang kiri. Setelah itu kita beranjak ke rukbaten, kedua lutut, dan ru'usil asabi. Ru'usi asabi'ir rijlaini. Jari jemari daripada kedua kaki. Ini juga sama. Jari jemarinya kita kasih kapas. Begini ya. Kita kasih hanut. Kemudian kita kasih minyak. Kita bungkuskan di rukbatennya. Nah, gini. Satunya. Ini juga sama. Yang kiri. Kita kasih minyak. Setelah itu proses terakhir adalah yang kanan, kaki. Kakinya juga sama, kayak dikasih kaos kaki gitu ya. Coba fokus ya. Nah begini.
Mestinya ini nanti ditaruh di jari jemari sini ya. Satunya. Bagian kaki kiri, kanan kiri, kemudian kita bungkus. Nah, kalau jenazahnya sudah selesai model seperti ini, maka kita nanti tinggal membungkus, ya. Kita nanti tinggal membungkus dengan kain kafan yang sudah kita siapkan. Jadi kalau mayitnya sudah model seperti ini, nanti kita membungkus pakai 3 lafaif. Pakai apa ini? 3 lafaif. Ini proses sebelum kita mengkafani mayit, sebelum kita tutup. Sekarang mayitnya duduk dulu. Ya. Sudah. Tolong dipegangi. Mas, sini Mas, pegangi Mas. 1 orang, 2 orang, ya. Pegangi. Jangan sampai lepas ininya ya. Nah, ya. Setelah itu kita membeber. Saman ikut saya Mas, sini Mas. Membeber ini Mas. Ya. Kurang. Yang paling besar, ingat, kafan itu ya, kafan itu mestinya harus menutupi jami'ul badan. Kebanyakan di kita itu kalau beli kafan biasanya kurang. Misalkan ya, sama duduk sini. Coba. Tidur di sini. Kepala Anda jangan sampean. Ini yang ini. Ini. Loh, ini biarkan. Tidur di sini. Terus gitu aja. Tidur ya. Terus kurang. Udah, cukup. Ya, tidur. Nah, ini kan kurang panjang ya. Iya kan? Apa kurang panjang? Ini mestinya tidak cukup untuk mengkafani karena tidak menutupi seluruh badan. Kurang kakinya ini, kurang panjang. Oleh karena itu ketika beli kafan di toko, nanti harus benar-benar satu kafan kok sudah menutupi seluruh badan mayit, nah itu yang cukup ya. Kalau belum menutupi ya harus ditambahi. Sudah. Nah, ini satu ya. Ini adalah lipatan yang pertama. Lipatan pertama nanti menjadi lipatan yang terakhir, atau apa yang paling luar. Setelah melipat kita harus kasih minyak dan hanut ya. Kita kasih. Nah ini. Tadi kayak ada bedaknya mana tadi? Ya, dikasih bedak. Jadi yang pertama dikasih bedak dulu. Sudah dibuka aja. Kok sulit? Buka. Dicokot. Bisa. Ingat ya. Ya, ini nanti semacam hanut nanti seperti ini ya. Kita kasih hanut agar supaya apa? Lebih awet kepada jenazah. Terus yang kedua, Mas, agak ke sana ini. Nah ya, sudah. Yang kedua, ayo lagi. Nah ini yang kedua kalinya. Lifafah as-saniyah, lapisan yang kedua.
Ya, taruh sini. Pol, ya. Kemudian kita kasih juga, ada lagi satunya lagi. Mana boxnya? Ya dibuka. Saya kasih bedak, nanti kalau saya kasih kapur yang asli nanti kasihan orangnya ya. Ini. Bayangkan saja ini hanut ya. Kemudian kita kasih minyak. Ayo kita tutup lagi. Ya. Ingat, kalau ngurusi mayit jangan takut ya. Kita kalau ada mayit takut. Ada mayit, ada jenazah lari, sudah pokoknya paling belakang, nanti kalau sudah siap ke makbaroh baru kelihatan. Jangan gitu. Justru teman-teman saya di Hadramaut itu, kalau ngaji di Hadramaut di Yaman itu, teman-teman saya ketika selesai mengaji bab mengkafani mayit, selesai memandikan mayit, maka santrinya langsung diterjunkan menjadi Pak Mudin wilayah sekitar Yaman. Ada salah satu teman saya, pada saat dia jadwalnya sebagai mudin di daerah Yaman, ternyata mayatnya kebakaran. Mayat terbakar. Wah, baru masuk aja sudah tidak bisa bayangin dia. Wah, ini gimana ini? Kan kalau mayat terbakar kan tidak dimandikan, tapi ditayamumi. Di apa? Ditayamumi. Setelah dia kebagian jadwal nayamumi mayat, 3 hari 3 malam tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Karena teringat-ingat dengan apa? Mayat tadi. Jadi ketika belajar fikih langsung praktek. Fikih praktek. Jadinya sesuai dengan fakta. Tidak hanya sekedar teori, tapi prakteknya langsung matang. Oleh karena itu santri Al-Bidayah ketika sudah saya kasih pengajaran seperti ini, tiba-tiba besok liburan di rumah ada mandiin mayat, ikut mandiin mayat. Ngafanin mayat, langsung lihat di pinggirnya. Wah, ini Pak Mudin kurang anu ini yang afdal menurut Nabi Muhammad SAW. Lah harus begitu ya. Jangan cuma hanya teori ya. Ini harus benar-benar dipraktekkan. Ayo terus, begini. Nanti kita di problematika umat kita paham mana yang kurang, mana yang lebih, mana yang afdal, mana yang belum gitu. Wah, ini kitabnya seperti ini, Pak Mudin begitu. Ingat ya, jangan dikasih tulis-tulisan di dalam kafan. Lafat-lafat jalalah, lafat-lafat jimat-jimat, jangan. Apalagi lafat Quran, asma mu'adzam, jangan. Kenapa? Karena mayat ini nanti akan membusuk. Kalau membusuk nanti otomatis lafat-lafat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terkena darah, akan terkena nanah, akan terkena bangkai, akan terkena bahkan bangkai, astagfirullahaladzim, akan terkena perkara najis. Nah, menjatuhkan sesuatu kepada perkara najis hukumnya haram. Bahkan kalau ada ihanah, perasaan melecehkan, bisa kafir. Jadi ketika ada WC, masa kamu tega membuang Quran di situ? Ada lafaz tulisan Arab Al-Quran ditaruhkan di najis, ditaruhkan di darah, kan tidak boleh, ini haram ini. Jadi jangan ditulis-tulisi. Karena apa? Karena ini akan membusuk, mengeluarkan darah. Kalau mengeluarkan darah nanti akan terkena lafdzul jalalah, tidak boleh. Jadi kita harus memuliakan apapun yang berbau mu'adzam. Dalam Qur'annya wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim sya'irallah. Ada yang mendalilkan ke situ ada. Sudah. Kalau sudah kita tarik sini ya. Mas, tarik Mas, ke sini Mas. Tarik ke sana. Ini anaknya ini, kamu yang tengah. Diangkat. Kamu yang paling sana Mas. Kamu tengah sini. Ya. Diangkat. Nah. Terus. Pol. Terus. Nah, ini untung mayatnya kecil ini. Untung mayatnya apa? Kecil. Saya minta tolong. Saman situ. Duduk sudah, duduk. Oh iya, saman tengah sini Mas. Tengah. Ayo ditutup.
Nah, satu dulu yang paling atas. Nah, begini. Sudah di kepalanya ya. Terus yang paling atas. Cukup, saman cukup. Di sini aja, di belakang. Nah, ini yang paling nomor 3 ini. Terus, ya, bisa nafas enggak, Mas? Nanti, nah bisa ya. Terus, yang nomor 2 sini dulu, ya. Ya. Ya, terus. Kalau enggak bisa nafas bilang ya. Mayat kok bicara? Ya ini mayat aneh nih. Sudah, terus dimasukkan sini. Nah, iya. Nah, gitu ya. Terus satunya terakhir. Terus yang ini. Nah. Bisa nafas enggak ini orangnya? Bisa nafas, Mas? Hah? Oh, bisa. Terus. Nanti tanggung jawab saya nanti kalau ada apa-apa. Terus. Ini diginikan, Mas. Nah. Udah, tarik ke sini. Seret. Iya. Nah. Setelah itu kita nanti ini tali ya. Kita nanti pakai tali ya, tali. Nah, ini fungsinya ditalikan seperti itu. Yusaddu majmu'ul kafan bi khamsati usubin. Kafan mayit itu ditali dengan 5 tali. Pertama, fi tarafil kafan fawqa ra'sihi, di atas kepala, ala mankibaihi, pundak, alal ajz, alal rukbatain, tahtal qadamain. Pertama adalah ditali yang bagian kepala dulu. Sini, Mas. Saman jangan situ, nanti nggak kelihatan. Nah, lihat ya. Ini di atas kepala ini ya. Sudah, duduk dulu. Kalau naliin jangan tali pati ya. Talinya tali apa yang nggak pati itu ya. Unsutoh. Nah, gini aja ya. Kemudian kita tali jangan tali pati. Gini cukup ya. Kemudian ini di atas kepala. Setelah itu mangkip. Mangkip itu sini. Angkatin dulu, Mas. Mayatnya diangkat dulu, Mas. Angkat. Sudah. Jangan tali pati. Agar supaya nanti ketika di kuburan, dalam kubur nanti gampang untuk melepasnya. Setelah itu bagian sini. Bagian ajz. Ajz itu bokong ya. Ini bokongnya ini. Nah ini, talinya harus begitu ya, jangan keras-keras. Terus setelah itu rukbaten. Nah ini. Iya. Duduk dulu. Sudah, duduk dulu. Allah. Ini ada kejadian nyata ini. Ini ada. Udah ya. Ini tadi pocongnya bangun ini. Setelah itu ini bagian
Sudah dulu ya. Setelah itu, setelah bagian yang terakhir adalah sini ya. Di bawah telapak kaki ya. Nah, sudah. Jadi di tali 6 kali ya, 5 kali. Di bawah kaki, di pas arah lutut, kemudian arah mana ini? Bokong, kemudian mangkip. Mangkip itu pundak, kemudian di atas kepala. Di atas kepala tadi, di atas kepala sini ya. Misalkan. Nah, ini. Nah, ini contoh untuk mengkafani di mana fuqaha Syafi'iyah menulis di dalam kitabnya. Bangkit dari kubur ini pocongnya. Sudah, itu tata cara mengkafani sebagaimana yang dituliskan oleh fuqaha Syafi'iyah dalam kitab-kitabnya. Al-Bujairimi, Al-Iqna, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, dan seterusnya. Taqrirah Sadidah, dan tambahan-tambahan dari faedah-faedah yang lain. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ada waktu 10 menit untuk yang ditanyakan tentang mengkafani mayit. Silakan yang bertanya. Ada yang bertanya? Cukup? Karena ini kalau saya langsung, oh ya silakan maju. Nanti kalau belum selesai nanti enggak. Sesi terakhir aja. Ya, nanti untuk pengkuburan nanti sesi terakhir. Enggak dengar? Cara mengkafani. Ya, bisa. Cara mengkafani mayit yang apa itu korban kecelakaan kan biasanya ada yang tangannya potong niku napa sami kali mayit biasanya Ustaz. Nggih, niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tata cara mengkafani jenazah korban kecelakaan? Kalau ini kan normal tanpa ada luka, tanpa ada kalau ada korban, ada jenazah, tapi kemudian dia jenazahnya adalah kecelakaan. Kemarin sudah dijelaskan, kalau bagian tubuh, ada bagian tubuh di mayit itu mengeluarkan darah atau apapun seterusnya, tutup. Baik itu pakai plester, apapun sekiranya yang meminimalisir daripada darah, meminimalisir daripada najis. Jadi misalkan banyak darah, kemudian banyak keluar daging. Kan kita plester ya, kita perban sini. Kemudian juga sama. Pokoknya kita kasih isobah sekiranya tidak keluar. Kalau mencegah secara total mungkin tidak bisa, mungkin terlalu parah lukanya. Meminimalisir tidak apa-apa. Jadi meskipun nanti di kafannya ada najis-najisnya, sebagian ulama menyatakan, oh tidak apa-apa itu. Tetap dilanjutkan, tidak apa-apa. Kalau potongannya bagaimana? Potongannya sama juga, taruh di dalamnya saja. Tidak usah sampai disembung-sembung, tidak perlu. Tidak perlu disambung-sambung, tidak perlu ya. Jadi ketika ada korban mutilasi ya, kakinya potong, ini potong jadi 10. Jadi tidak ada kewajiban kita untuk menyambung, menjahit satu anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lain. Justru kalau yang model seperti ini nanti justru bahkan menyakiti kepada mayit, menyakiti kepada siapa tadi? Menyakiti kepada jenazah tadi itu. Beda halnya kalau misalkan
korban bacok ya, yang dibacok sininya. Ini kemudian keluar ususnya. Nah, biar tidak terlalu banyak keluar, dijahit tidak apa-apa. Ya. Karena ini agar supaya meminimalisir anggota tubuhnya tidak tercecer-cecer. Lah misalkan ada mayit ya, ada mayit korban terpelindas sama tronton. Dagingnya jadi satu songkok begini sudah, hancur lebur sudah. Hancur lebur. Maka ya tidak usah praktek seperti ini, ya cukup dibungkus gitu aja sudah cukup. Tidak perlu dimandiin. Wah, dimandiin malah habis dagingnya nanti. Tidak boleh dimandiin seperti itu. Nanti pakainya tayamum. Tayamumnya juga biqadril imkan, dengan kadar sesuai kemampuan saja. Sesuai mana yang bisa, tidak bisa ya tidak apa-apa. Gitu saja, qadril imkan. Ada yang tanya lain? Oh, melihat pocong yang bangun dari dada. Sudah takut. Selesai. Ada yang tanya lain? Tidak ada? Masalah mengkafani mayit? Cukup? Kalau cukup, kita akhiri dengan baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.